Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Musdalifah Syaifuddin dari kelas F. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan penginputan transaksi, yaitu soal komprehensif 1, halaman 225. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya, yaitu Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuat satu siklus akuntansi penjurnalannya. Langsung saja masuk ke dalam soalnya. Instruksi yang pertama, kode akun untuk Rahma Consulting ditunjukkan di tampilan 9 dan neraca saldo setelah penutupan per 30 April 2016 ditunjukkan di tampilan 17. Untuk setiap akun dalam neraca saldo setelah penutupan, masukkan saldo dalam kolom saldo yang sesuai yang terdiri atas akun 4 kolom. Saldo diberi tanggal 1 Mei 2016 dan ditempatkan tanda centang dalam kolom referensi posting. Ini bermaksud untuk diinput ke dalam buku besar seperti ini. Saya sudah mengisi semua saldo awalnya sesuai instruksi yang pertama tadi. Jadi langsung saja ke dalam ayat penjurnalannya. Buatlah ayat jurnal untuk setiap transaksi bulan Mei dalam bentuk jurnal 2 kolom dengan menggunakan kode akun Rahma Consulting. Jadi instruksi pertama itu yang membuat jurnal umum per Mei 2016. Pertama kita bikin deskripsi perusahaannya, yaitu Rahma Consulting, nama perusahaan, kemudian nama penjurnalannya yaitu jurnal umum, dan periode per Mei 2016. Tanggal 3, menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 4.500.000. Jadi di tanggal 3 Mei ini kita akan mengisi akun. Yang pertama tanggal 3, kemudian akun kas pada pendapatan diterima dengan nomor akun 11, pendapatan nomor akun 23. Sebesar 4.500.000. Sudah debit 4.500.000, sudah kredit. Langsung saja kita input ke dalam buku besar yang berhubung dengan instruksi 2, yaitu posting ke jurnal ke buku besar yang terdiri atas akun 4 kolom. Jadi kita langsung posting saja ke dalam buku besarnya. Pertama akun kas tanggal 3, keterangan JU berada di debit sebesar 4.500.000. Kita posting saja ke dalam buku besarnya. Jadi 22.100.000 ditambah dengan 4.500.000 jadi 26.600.000. Kemudian akun pendapatan diterima di muka. Tanggal 3, JU keterangannya berada di kredit 4.500.000, kita posting ke dalam kredit. Kemudian saldonya 2.500.000 ditambah 4.500.000 jadi 7 juta. Lanjut ke transaksi 5. Menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 2.450.000. Jadi akunnya itu kas ada piutang nomor akun 11, nomor akun 12 sebesar 2.450.000 debit, 2.450.000 kredit. Langsung kita posting ke dalam buku besar, yaitu akun kas.
Tanggal 5, BU, debit 2.450.000. Jadi 26.600 ditambah 2.450.000, jadi 29.050.000. Akun yang kedua yaitu akun piutang usaha sebelah kredit pada tanggal 5, keterangan JU sebesar 2.450.000 di kredit. Jadi 3.400.000 dikurang dengan 2.450.000, jadi 950.000 diberi debit sisanya. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 9, membayar kas untuk pemasangan iklan baris di koran sebesar 225.000. Jadi akunnya itu tanggalnya tanggal 9, akunnya itu beban iklan seharusnya, tapi dikarenakan beban iklan tidak ada dalam soal, hanya ada beban lain-lain, jadi beban lain-lain yang kita pakai. Beban lain-lain pada kas. Nomor akun yaitu 59, beban lain-lain kas 11 sebesar 225.000 sebelah debit, 225.000 versus 25.000 sebelah kredit. Kita input ke dalam buku besar. Kita cari beban lain-lain terlebih dahulu. Tanggal 9. Sudah debit. Aduh. Kasnya di sebelah kredit tanggal 9. Di sini kita kasih masuk tanggal 9. Aduh, salah. Rp29.050.000 dikurang dengan 225.000, jadi 28.825.000. Lanjut ke transaksi 13. Membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang atas transaksi pembelian pada tanggal 5 April 640.000. Jadi di sini terdapat 3 akun, yaitu beban gaji, utang, dan kas, dikarenakan di sini dia membayar gaji beserta yang terutangnya. Jadi kita tulis di sini tanggal 13. Salah soal. Tanggal 13 membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang atas transaksi pembelian pada tanggal 5 April 640.000. Jadi akunnya di sini tanggal 13 yaitu utang usaha, utang usaha nomor 21 ada kas nomor 11 dengan sebesar 640.000. Sebelah debit 640.000 sebelah kredit. Jadi kita input masuk ke dalam buku besar. Yang pertama utang usaha. Yaitu tanggal 13. BU debit sebesar 640.000
Jadi 800.000 dikurang dengan 640.000, jadi sisanya 160.000. Akun selanjutnya yaitu akun kas. Tanggal 13, DU berada di kredit sebesar 640.000. Jadi 28.825.000 dikurang dengan 640.000, totalnya yaitu 28.185.000. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu 15. Mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 5 Mei sebesar 9.180.000. Jadi di sini tanggal 15 yaitu piutang usaha dengan nomor akun 12 pada pendapatan jasa. Nomor akun 41 sebesar 9.180.000 debit 9.180.000 kredit. Kita input ke dalam buku besar, yaitu akun pertama akun piutang usaha tanggal 15, JU sebelah debit sebesar 9.180.000, 950.000 ditambah dengan 9.180.000 sebesar 10.130.000. Akun kedua yaitu pendapatan jasa yaitu tanggal 15 ya. Ya, tanggal 15. Keterangan JU sebelah kredit sebesar 9.180.000. Jadi saldo seminya 9.180.000. Oke. Lanjut di transaksi berikutnya ya tanggal 16, membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu termasuk jumlah yang terutang per 30 April sebesar 750.000. Di tanggal 16 ini terdapat 3 akun yang akan di jurnal karena di sini membayar gaji beserta utangnya pada 30 April. Jadi akunnya itu beban gaji, utang gaji, dan kas. Beban gaji memiliki nomor akun 51, utang gaji 22, kas 11. Kas karena pengeluaran uang sebesar 750.000. Untuk mengetahui nominal yang lainnya, kita lihat penjurnalan di neraca saldo belum disesuaikan. Di situ terdapat utang gaji per 30 April 2016 sebesar 120.000. Jadi 750.000 kurang 120.000 itulah selisih yang ada untuk nominal beban gaji sebesar 630.000. Kita input ke dalam buku besar, yaitu pertama beban gaji, tanggal 16, JU, 630.000. Akun kedua yaitu utang gaji,
sebesar 120.000. Kredit 120.000 dikurang dengan 120.000 debit, jadi hasilnya sudah habis. Saldonya di utang gaji untuk ini sudah habis. Jadi lanjut ke dalam akun kas. Sebesar 750.000. Kas yaitu tanggal 16. Keterangan DO berada di debit sebesar 750.000. 28.185.000 dikurang dengan 750.000, jadi hasilnya 27.435.000. Lanjut ke akun berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu transaksi 17. Menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 16 Mei sebesar 8.350.000. Jadi akunnya di sini tanggal 17. Akunnya di sini kas pada pendapatan jasa. Nomor akun 1141 untuk pendapatan jasa sebesar 8.360.000. Debit 8.360.000. Kredit. Kita input ke dalam buku besar. Untuk kas tanggal 17. DU memiliki nominal di debit sebesar 8.360.000. Jadi 27.435.000 ditambah 8.360.000 jadi sebesar 35.795.000. Jadi akun berikutnya itu pendapatan jasa. Kita cari pendapatan jasa terlebih dahulu. Tanggal 17. DU ada di kredit sebesar 8.360.000. Jadi 9.180.000 ditambah dengan 8.360.000 jadi hasilnya 17.540.000. Kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 20 membeli perlengkapan secara kredit sebesar 735.000. Jadi akunnya itu perlengkapan. Kita tulis dulu tanggalnya, akunnya perlengkapan pada utang usaha. Perlengkapan memiliki nomor akun yaitu 14. Utang usaha 21 memiliki nominal sebesar 735.000. Sudah debit 735.000. Sudah kredit. Jadi diinput ke dalam buku besar bagian perlengkapan dan utang usaha. Pada tanggal 20 UTDU di bagian debit sebesar 735.000 perlengkapan. Rp1.350.000 tambah 735.000
Jadi 2.085.000. Jadi kemudian akun utang usaha pada tanggal 20 JU keterangannya Rp735.000 sebelah kredit. Jadi 160.000 ditambah dengan 735.000. Jadi 895.000. Lanjut ke akun berikutnya. Tanggal 21 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 16 sampai 20 Mei sebesar 4.820.000. Jadi di sini ditulis tanggal 21 akunnya itu tentang usaha pendapatan piutang usaha nomor akun 12 pendapatan jasa 41 piutang usahanya sebesar 4.820.000 sebelah debit, begitupun juga kredit 4.820.000 sebelah kredit. Piutang usaha tanggal 21 BU piutang usaha 4.820.000 10.130.000 ditambah 4.820.000 jadi 14.950.000. Kemudian akun pendapatan jasa tanggal 21 BU sebelah kredit sebesar 4.820.000 17.540.000 ditambah 4.820.000. Jadi totalnya 22.360.000. Ya, tanggal berikutnya yaitu 25 menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 23 Mei sebesar 7.900.000. Jadi akunnya itu tanggal 25 dulu terlebih dahulu, kemudian akunnya yaitu kas dan pendapatan jasa. Untuk nomor akun 11 pendapatan jasa 41 di tanggal 25 7.900 kredit. Kemudian tanggal 27 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 9.520.000. Jadi kita tulis tanggal 20. Input dulu ini. Tanggal usaha 21. Kemudian tanggal 25 kas. Kita input dulu, hampir tadi lupa input. Tanggal 25 keterangan JU di debit sebesar 7.900.000.
35.795.000 ditambah, aduh, 35.795.000 ditambah dengan 7.900.000, jadi hasilnya 43.695.000. Akun kedua yaitu pendapatan jasa, tanggal 25. Sebesar 7.922 juta, aduh, 22.360.000 ditambah 7.900.000, jadi totalnya 30.260.000. Lanjut transaksi tanggal berikutnya, yaitu tanggal 27 menerima kas dari klien atas pemesanan piutang sebesar 9.520.000. Jadi akunnya itu tanggalnya dulu 27, kemudian akunnya kas, aduh, kas pada piutang usaha. Kas nomor akunnya 11, piutang usaha 12, sebesar 9.520.000 debit. Begitupun juga kredit 9.520.000. Kita input ke dalam buku besar tanggal 27 kas. Buku 9.520.000 kita kasih masuk ke dalam ini. 43.695.000 ditambah dengan 9.520.000. Jadi hasilnya 53.215. Kemudian akun keduanya yaitu piutang usaha. Piutang usaha tanggal 27 YU, masuknya di kredit, kita posting sebesar 9.520.000. Jadi 14.950.000 dikurang dengan 9.520.000. Jadi hasilnya 5.430.000. Lanjut ke transaksi berikutnya. Membayar tanggal 28 membayar gaji resepsionis pada waktu untuk 2 minggu sebesar 750.000. Tanggal 28 yaitu akunnya beban gaji. Pada kas beban gaji memiliki nomor akun 51 kas 11 sebesar 750.000 debit, 750.000 kita input yaitu beban gaji terlebih dahulu. Kita cari akun beban gaji pada tanggal 28 DU debit sebesar 750.000. Ya, 630.000 ditambah 750.000, jadi hasilnya 1.380.000. Kemudian tanggal 28 bagian kas, akun kas tanggal 28 GU di bagian kredit 750.000, kita posting 53.215 dikurang dengan 750.000, jadi hasilnya 52.465.000. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 30 membayar tagihan telepon bulan Mei 260.000.
di tanggal 30 akunnya itu lain-lain pada kas. Beban lain-lain memiliki nomor akun 59, kas 11 sebesar 260.000. 260.000 debit, 260.000 kredit. Dan kita input dulu ke dalam buku besar. Cari akun beban-beban lain tanggal 30. Yaitu bagian debit sebesar 260.000. Jadi 225.000 ditambah dengan 260.000 jadi 485.000. Kemudian akun yang kedua, akun kas tanggal 30, akun kas tanggal 30 DU akun kas sebelah kredit sebesar 260.000. 52.465.000 dikurang dengan 260.000 jadi sisanya itu 52.205.000. Lanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 31 pertama yaitu membayar tagihan listrik bulan Mei sebesar 810.000. Jadi akunnya itu bukan lain-lain pada kas. Nomor 59 beban lain-lain kas 11 sebesar 810.000. Sebelah debit 810.000, sebelah kredit. Jadi kita input ke dalam buku besar yaitu beban lain-lain yang pertama tanggal 31 yaitu JU sebesar 810.000 di debit. 485.000 ditambah dengan 810.000 jadi 1.255.000. Akun keduanya yaitu akun kas, kita input masuk ke dalam buku besar, kita posting yaitu tanggal 31 JU berada di kredit sebesar 810.000. 52.205.000 dikurang 810.000 jadi 51.355.000. Lanjut ke transaksi 31 yang kedua. Menerima kas dari klien atas honor periode 26 sampai 31 Mei sebesar 3.300.000. Jadi akunnya yaitu kas pada pendapatan jasa. Kas pada pendapatan jasa. Nomor akun kas 11 pendapatan jasa 41 memiliki nominal sebesar 3.300.000, sebelah debit 3.300.000, sebelah kredit. Kita input ke dalam buku besar terlebih dahulu. Untuk tanggal 31 DU sebesar 3.300.000. Jadi 51.395.000 ditambah dengan 3.300.000 jadi 54.695.000. Kemudian pendapatan jasa. Kita cari pendapatan jasa, kita isi 31 JU kredit sebesar 3.300.000.
Jadi 30 juta 260.000 ditambah dengan 3.300.000, jadi totalnya 33.560.000. Kita masuk ke dalam transaksi berikutnya, tanggal 31 yang ketiga, yaitu mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Mei sebesar 2.650.000. Jadi akunnya itu piutang usaha pada pendapatan jasa. Memiliki nomor akun 12, piutang usaha pendapatan jasa 41 sebesar 2.650.000, sebelah debit 2.650.000, sebelah kredit. Jadi kita input ke dalam buku besar tanggal 31 piutang usaha, tanggal 31 JU 2.650.000, sebelah debit. Jadi 5.430.000 ditambah dengan 2.650.000, jadi 8.080.000. Kemudian akun berikutnya yaitu pendapatan jasa. Kita tulis terlebih dahulu. Itu tanggal 31 BU sebelah debit sebesar 2.650.000. Jadi 33.560.000 ditambah dengan 2.650.000, hasilnya itu 36.210.000. Lanjut tanggal 31 transaksi yang terakhir, yaitu Rahma menarik 10.500 untuk keperluan pribadi. Jadi akunnya itu Praif pada kas. Nomor akunnya itu 32 Praif kas 11. Sebesar 10.500.000, sebelah debit 10.500.000, sebelah kredit. Kita posting terlebih dahulu ke dalam buku besar, yaitu akun Praif. Tanggal 31, keterangan JU, saldonya 10.500.000. Kemudian yang kedua, akun kas 10.500.000, tanggal 31. JU 10.500.000. 54.695.000 dikurang dengan 10.500.000, jadi hasilnya 44.195.000. Kita tetapkan terlebih dahulu ini, kita pakai rumus sum untuk menjumlahkan keseluruhan debit-debit dan kredit-kredit. Sebesar 67.350.000. Sebelah debit Rp67.350.000 kredit. Panjangkah?
Jadi jumlah dari jurnal umum itu sebesar 67.350.000 debit dan kreditnya. Sekarang kita masuk ke instruksi yang ketiga, yaitu membuat neraca saldo. Pertama yaitu akun kas. Saldonya berada di debit yang ini. 44.155.000. Lihat mungkin. Terpindah di sini. Ya, kemudian piutang usaha. Sebesar 8.080.000 sebelah debit. Kemudian kelengkapan sebesar 2.085.000. 2.085.000 sudah dibayar di muka. Sebesar 5.200.000. Asuransi dibayar di muka. Sebesar 1.500.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Aduh. Akumulasi penyusutan peralatan.
Lanjut akun tentang usaha. Sebesar 895.000 di kredit. Sudah tentang usaha, tentang gaji. Utang gaji habis, berarti sudah tidak ada saldo. Kita masuk di pendapatan diterima di muka. Nomor akun 23 sebesar 7 juta di kredit. 7 juta. 23. Jadi lanjut ke akun modal 31. Modal sebesar 42.300.000 kredit. Lanjut akun iya apa dek drive drive 32 sebesar 10.500.000. Kenapa pakai dek? Harus jatuh dek. Pendapatan jasa sebesar 36.210.000 di kredit. Jadi beban gaji yang terakhir no. Jangan di. Oh, no. Aduh. Awas. Awas jatuh. Beban gaji di sini sebesar 1.380.000. Jadi sudah tidak ada karena yang lain masih kosong. Tidak bisa yang lain. Itu beban lain-lain. Ini 9 beban lainnya.
sebesar 1.295.000. Aduh, salah. Jadi totalnya 86.735.000. Lanjut ke penyesuaian. Penyesuaian. Masuk ke instruksi keempat, pada akhir bulan Mei, data penyesuaian berikut ini disiapkan. Analisis menggunakan data ini untuk melengkapi bagian 5 dan 6. Transaksi A, asuransi yang terpakai selama bulan Mei sebesar 275.000. Jadi instruksi yang keempat ini disuruh membuat jurnal penyesuaian. Dan kita lanjut. Kita tulis di sini tanggal 31. Keterangannya itu yang pertama itu beban asuransi pada asuransi dibayar di nomor akunnya 55, asuransi dibayar di muka 16 sebesar 275.000. 275.000. Debit dan kredit. Langsung saja kita input ke dalam buku besar untuk mengetahui neraca saldo disesuaikannya. Masuk ke buku besar, akun beban asuransi tanggal 31 AJP, saya inisialkan AJP, itu jurnal penyesuaian. Beban asuransi sebesar 275.000 debit. Jadi di sini 275.000 debit. Lanjut ke akun kedua, yaitu asuransi dibayar di muka. Kita cari akun asuransi dibayar di muka. Tanggal 31 YU sudah kredit sebesar 275.000 rupiah. Jadi 1.500.000 kurang dengan 275.000, jadi 1.225.000. Kita lanjut ke transaksi penyesuaian kembali, yaitu transaksi B. Sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar 715.000. Jadi tanggal 31 Mei akunnya itu beban kapan pada perlengkapan. Nomor akunnya yaitu 53, beban perlengkapan 14.
untuk mengetahui nominalnya yaitu kita lihat perlengkapan pada saldonya di neraca saldo belum disesuaikan, yaitu perlengkapan 2.085.000 dikurang dengan sebesar dengan yang ada di soal tadi sebesar 715.000. Jadi itu sisanya 1.370.000. Sebelah debit 1.370.000. Sebelah kredit. Ini adalah beban yang terpakai. Lanjut. C. Penyusutan peralatan kantor selama bulan Mei sebesar 330.000. Tanggal 31. Akunnya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan nomor akunnya beban penyusutan yaitu 54. Akumulasi nomor akunnya yaitu 19. Sebesar 330.000. Debit 330.000. Debit. Salah, 330.000. Selanjutnya, D. Gaji resepsionis yang terutang per 31 Mei sebesar 325.000. Jadi, tanggal 31 utang akunnya itu beban gaji pada hutang gaji. Aku 51, utang gaji 22 sebesar 325.000. Sebelah debit 325.000. Sebelah kredit. Lanjut ke sewa yang habis terpakai selama bulan Mei sebesar 1.600.000. 31 yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Akunnya 52, sewa dibayar di muka akunnya 15 sebesar 1.600.000. 1.600.000. Sebelah debit 1.600.000. Sebelah kredit. F. Pendapatan diterima di muka per 31 Mei sebesar 3.210.000. Jadi akunnya yang terakhir ini di penyesuaian yaitu salah Pak. Pendapatan diterima pada pendapatan biasa. Nomor akunnya yaitu 23 untuk pendapatan diterima di muka, pendapatan jasa 41. Cara menentukan nominalnya yaitu lihat akun pendapatan diterima di muka, nominalnya di neraca saldo disesuaikan yaitu 7 juta dikurangi dengan yang ada pada soal sebesar 3.210. Jadi saldonya di sini 3.790.000. Begitupun juga di kredit 3 juta
790.000. Jadi kita jumlahnya terlebih dahulu. Jadi jumlahnya itu 7.690.000 di debit dan 7.690.000 di kredit. Tadi ada akun yang sudah saya input ke dalam buku besar, yaitu akun yaitu akun beban asuransi. Sepertinya akun beban asuransi yang sudah saya posting ke dalam buku besar. Ya sudah. Baru beban asuransi pada sama asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Akun yang ada di asuransi dibayar di muka belum saya. Ternyata. Baik, kita lanjut memosting penyesuaian ke dalam buku besar. Tadi sudah ada transaksi A yang sudah saya posting ke dalam buku besar. Baik, langsung lagi kembali. Kita lihat B-nya, penyesuaiannya. Ini beban perlengkapan, kita cari beban perlengkapan. Tanggal 31 AJP. Rp1.370.000 kita kasih posting ke dalam sini. Kemudian akun yang kedua itu akun perlengkapan. Kita cari akun perlengkapan. Oh ini. Tanggal 31 AJP. Sebelah kredit 1.370.000. Kita posting 2.185.000 dikurang dengan 1.370.000, jadi 715.000. Lanjut akun yang ini, beban penyusutan. Itu tanggal 31 AJP sudah debit. Tunggu dulu. Baik, kita lanjut kembali. Tadi ada gangguan sedikit.
Kita menginput beban penyusutan sekarang. Kita cari beban penyusutan. Ini sesudah tinggal nominalnya. Beban penyusutan sebesar 330.000 di debit. Kemudian akun yang berikutnya itu akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan itu ya. Ini tanggal 31 AJP sebelah kredit sebesar 330. 330.000 ditambah dengan 330.000 jadi 660.000. Baik, kita ke akun beban gaji. Kita cari beban gaji di sini. Ini input 31 AJP. Kemudian di bagian debit jadi 325.000 kita posting. Jadi 1.380.000 ditambah dengan 325.000 jadi 1.705.000. Lanjut akun selanjutnya yaitu utang gaji. Kita cari utang gaji terlebih dahulu. Ini dia. Tanggal 31 AJP. Kemudian nominalnya itu 325.000 sebelah kredit. Jadi saldonya di sini sudah terisi kembali utang gaji sebesar 325.000. Lanjut ke akun beban sewa. Beban sewa tanggal 31 AJP sebesar 1.600.000 sebelah debit. Saldonya di sebelah debit 1.600.000. Kemudian lanjut akun yang kedua yaitu sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka terlebih dahulu. Ini dia. Dia berada di sebelah kredit 1.600.000. Jadi 3.200.000 dikurang dengan 1.600.000 jadi 1.600.000 sebelah debit. Lanjut ke akun pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, kita cari pendapatan diterima di muka terlebih dahulu. Ini kita lanjut kembali. Tadi kita sampai akun pendapatan diterima di muka. Kita lihat lagi kembali. Ya, ini akun pendapatan diterima di muka. Kita input 31 AJP sebesar 3.790.000. 7 juta kurang 3.790.000 jadi 3.210. Dan lanjut ke akun terakhir yaitu pendapatan jasa. Kita cari akun pendapatan jasa di sini. Ini dia. Tanggal 31 AJT sebelah kredit dia
3.790.000 posting 36.210.000 ditambah dengan 3.790.000, 36.210.000 ditambah dengan 3.790.000 jadi 40 juta. Jadi selesailah jurnal penyesuaian yang saya input ke dalam buku besar. Nah, kita lanjut ke dalam instruksi 5 saya tidak kerja karena dia operasional, jadi langsung saya instruksi 6 saja, yaitu buat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar, itu tadi sudah saya lakukan. Kemudian instruksi yang ketujuh itu buat neraca saldo yang sudah disesuaikan. Berarti kita kerja neraca saldo, kita lihat, kita input akun-akun yang memiliki itu. Iya, numpuk. Ini tadi, ini akun-akun supaya tidak ribet. Saya memindahkannya. Kita input dulu akunnya. Nomor akun 31. Prive atau prefer. Tiga 41, yaitu pendapatan jasa. 4151 beban gaji. 2 beban 2 yang 53 beban perlengkapan. 4 beban penyusutan. 55 beban asuransi. 59 beban
yaitu kita lihat buku besar kasnya berapa, 44.195.000. Kita oke dan paste. Kemudian piutang usaha 8.080.000. Kemudian perlengkapan 715. Sewa dibayar di muka 160, 1.600.000. Asuransi dibayar di muka 1.225.000. Peralatan kantor sebesar 1.500.000. Akumulasi penyusutan 660 sebuah kredit. Utang usaha 300. Kemudian utang gaji 325.000 utang gaji. Ini pendapatan bunga di muka, kita besari kolomnya terlebih dahulu. Pendapatan diterima di muka sebesar 3.210.000. Modalnya 4.300.000. Salah. 4.300.000. Prive 10.500.000. Pendapatan jasa 40 juta. Beban gaji 1.705.000. Beban sewa 1.600.000. Perlengkapan 1.370.000. Beban penyusutan 1.000. Beban asuransi 1.000. Beban lain-lain
Jadi kita pindahkan pakai rumus supaya nggak ribet sebesar 90 juta. Ada apa gerangan? Kenapa enggak sama? Baik, kita lanjut lagi. Saya sudah ternyata ada kesalahan keliru tadi pada rumusnya. Jadi sudah saya sudah menemukan balance-nya neraca saldo disesuaikan saya sebesar 87.390.000 debit, 87.390.000 kredit. Kita masuk ke dalam instruksi berikutnya, yaitu instruksi ke-8, buatlah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Di sini saya sudah buat. Jadi kita tinggal copy pendapatan jasanya di neraca saldo disesuaikan. Laporan laba rugi untuk mengetahui apakah perusahaan itu laba atau rugi. Terpaksa kita harus inputnya satu-satu. Harus lagi. Beban perlengkapan di beban perlengkapan. Beban penyesuaian. Beban asuransi. Beban lain-lain. Aduh. Jadi jumlah bebannya itu
sebesar 6.575.000. Jadi ini dikurang, kasih tanda kurung. Kurang 40 juta, kurang 605.75. Jadi hasilnya kurang. Jadi 40. Kenapa mana tertambah nih? Oh, salah rumus. Ini dikurang ini. Oh. Jadi kita ketik saja, jadi 40 juta kurang 6.575.000, yaitu sebesar 33.425.000. Kita pindah ke laporan ekuitas pemilik. Jadi modal Rahma dulu yang tanggal 1 Mei itu 42.300.000, sebesar 42.300.000. Ini diambil dari saldo awalnya yang berada di neraca, bukan saldo awal, yang berada dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian laba netonya sebesar 33.425.000 dikurang price sebesar 10.500.000. Jadi 33.425.000 dikurang 10.500.000 sebesar 22.925.000. Ini di garis, kemudian jadi totalnya sebesar 65.225.000.
Masuk ke laporan posisi keuangan. Saldo garis ini. Oke. Kita copy semua nominalnya. Ada di sini. Aduh. Kita aset lancarnya sebesar 55.815. Silakan kantor sebesar dikurang dengan akumulasi pengharapan. Jadi jumlah asetnya itu 15.840. Jadi jumlahnya jumlah aset sebesar 69.655.000. Usaha liability sebesar 4.430.000. Modal akhirnya yang kita masukkan yang ini nih. Kita masukkan yang ini sebagai modal akhir 65.225.000. 65.225.000. 65.225.000. Jadi jumlah likuiditas dan likuiditasnya itu sebesar 69.655.000. Jadi balance lah
laporan keuangan saya. Masuk ke jurnal penutup. Di jurnal penutup itu untuk menutup akun-akun yang perlu ditutup, seperti pendapatan, beban, modal, ketika laba, modal yang ditutup, dan modal pada price. Jadi pertama yaitu akun pendapatan biasa, kita copy saja. Tanggal 31, kemudian besar besar laba rugi 33 sebesar 40 juta. 40 juta itu karena modalnya. Pendapatannya yang bersumber di pendapatannya yang di neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian besar laba rugi ditutup dengan beban yang ditutup yaitu nominalnya, yaitu dari sini nominal ini jadi total dari ini yaitu sebesar 6.575. Kemudian berikutnya itu menutup keuntungan karena kita laba, jadi menutup modal. Sebesar 33.425.000. Ini menutup modal 33.425.000. Ini nominalnya nominal laba neto yang ditutup. Kemudian 31 modal pada FIFO. Tiga satu, FIFO 32 sebesar 10.500.000. Kita jumlahkan sebesar 90.500.000. Yang 90.500. Kemudian kita lanjut ke buat jurnal penutup. Sudah ini saya buat, kemudian dimasukkan ke web buku besar untuk menutupi untuk menutup akun-akun yang akan ditutup dalam akun-akun yang ini yang akan ditutup.
Kita yang pertama itu pendapatan jasa, kita profit besar terlebih dahulu. Ini 31, saya kasih inisial dengan jurnal penutup sebelah debit sebesar 40 juta. Jadi 40 juta ini saldonya dikurang 40 juta debit, jadi sama dengan habis. Ini adalah pendapatan jasa yang sudah ditutup. Lanjut ke akun berikutnya, yaitu dipisar laba rugi. Sebesar 40 juta. Kita lanjut ke akun berikutnya, dipisar laba rugi. Satu juga misalnya, kemudian debit 6.575.000. Jadi 40 juta dikurang 6.575.000, hasilnya 33.425.000. Jadi kita akan menutup semua bagian beban juga. Pertama dari beban gaji, satu juga kredit sebesar 1.705.000. Aduh, 1.705.000. Kita untuknya yaitu 1.705.000 dikurang 1.705.000. Jadi habis. Akun bukan gaji sudah ditutup. Pindah ke akun beban sewa. Beban sewa 31 JP dengan 1.600.000 dikurang dengan 1.600.000 sudah kredit, jadi habis, akunnya sudah ditutup. Lanjut ke akun beban perlengkapan. Rp1.370.000 dikurang Rp1.370.000, jadi bukan perlengkapan sudah ditutup, sudah habis saldonya. Sekarang beban pengusutan. Rp330.000 dikurang dengan Rp330.000, jadi akun beban penyusutan sudah ditutup. Lanjut akun beban asuransi.
275.000 dikurang dengan 275.000, jadi habis. Akhirnya sudah ditutup. Terakhir akun beban lain-lain 1.295.000. Apa itu? Iya, kerja tugas saya. Belum. Masih apa sih? Masih bikin video apa itu? Bagaimana tidak senko? Dosen siapa? Guruku. Jadi beban lain-lain sudah habis, sudah ditutup. Selanjutnya di akun berikutnya yaitu ikhtisar laba rugi. Jadi 33.425.000 dikurang dengan 33.425.000. Jadi habis, sudah ikhtisar laba ruginya juga sudah tertutup. Kita posting juga modal Rahma. Kode. Aja absen Ki. 33.425.000 modalnya jadi di sini 31 4.200.300 dikurang 33.425.000 jadi 8.875.000. Dihambat kalau tidak terjadi. Kita lihat baik-baik terlebih dahulu. Oh, ini modalnya, nominal modalnya. Terus yang tadi itu apa? Oh, salah. 32.300 ditambah dengan 33.425 jadi 75.725.000. Lanjut ke aku modal Rahma debit 31 JP Rp75.725.000 dikurang 10.500.000 jadi 65.225.000. Lanjut ke akun terakhir yang akan ditutup yaitu akun price. Satu DP 10.500.000 dikurang dengan 10.500.000 maka habislah saldonya sudah tertutup saldo-saldo yang ada di jurnal penutup tadi.
Setelah itu kita lanjut ke instruksi 10, instruksi terakhir yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Kita copy dari akun ini, dari kas sampai peralatan kantor. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste. Kemudian utang usaha sampai satu itu modalnya sebesar 65.225.000. Jadi jumlahnya itu kita jumlah dulu. Sebesar 70.315. Inilah jumlah neraca saldo setelah penutupan saya. Itulah tadi pengerjaan siklus akuntansi saya, satu siklus. Mohon pengertiannya dan Ibu minta maaf karena terlambat Kak kumpul tugas, kami terkendala laptop. Ibu mohon pengertiannya, saya sudah usaha Ibu untuk mengumpulkannya, tetapi ada juga tadi Ibu sudah pertengahan video sakti laptopku tiba-tiba mati dan hilang semua Ibu filenya yang sudah kukerja. Jadi mohon pengertiannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.